Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, hari ini Balai Kota kembali mendapatkan kehormatan Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Mukhtarudin beserta Sekjen dan jajaran hari ini berkunjung ke Balai Kota untuk mendiskusikan dan sekaligus menandatangani kerjasama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah DKI Jakarta. Dan untuk tindak lanjut lebih jelasnya kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan. Pak Menteri silakan. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, saya panggil lebih akrab dengan Mas Pram. Hari ini memang kami berkunjung ke Balai Kota ini, kantor Gubernur, dalam rangka memperkuat sinergi atau kerjasama terkait penanganan masalah pekerja migran Indonesia. Kami paham bahwa persoalan pekerja migran Indonesia ini melibatkan multi sektor, multi juga kerjasama. Karena persoalan juga dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu kami sebagai tindak lanjut dari MOU kami dengan Menteri Dalam Negeri, maka kami juga melanjutkan MOU dengan Gubernur DKI Jakarta dalam konteks sinergitas kerjasama kolaborasi untuk pemberdayaan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana menjadi pekerja migran yang aman, peningkatan kapasitas pekerja migran, kemudian promosi dan lain-lain tentu menjadi hal-hal yang masuk dalam MOU yang kami tandatangani tadi. Prinsipnya bahwa persoalan pekerja migran ini harus dikerjakan oleh semua multi sektoral, ya. Tidak hanya urusan luar negeri tetapi juga urusan dalam negeri dari hulu sampai ke hilir, ya. Dan DKI yang sudah memiliki fasilitas yang lengkap terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia, maka KPDM lakukan kerjasama dan sinergi untuk itu, untuk menciptakan pekerja migran Indonesia yang sudah bergeser dari low skill menjadi medium high skill. Karena memang permintaan lapangan pekerjaan di luar negeri juga sudah bergeser dari yang hanya domestic workers, tetapi juga kepada sudah yang medium dan high skill di sektor-sektor macam-macam, ya, bermacam-macam sektor yang ada terbuka. Oleh karena itu maka kami ucapkan terima kasih kepada Mas Pram, Gubernur DKI dan jajaran yang selama ini sebenarnya sudah berkolaborasi, bersinergi, ya, hingga nanti kami lebih meningkatkan lagi kerjasama ini agar tidak dari sisi kuantitas, tapi juga dari kualitas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari DKI Jakarta. Bahkan bukan hanya dari DKI ini kan ibu kota, ya, tempat persinggahan, tempat orang keluar masuk juga DKI. Jadi kadang-kadang masuk DKI nyari lapangan pekerjaan, nah kita lanjutkanlah dengan memanfaatkan lapangan pekerjaan di luar negeri. Saya kira itu, Pak. Baik. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Yang pertama bahwa data kita dalam Sisco P2MI dari 2023 sampai 2025 ada kurang lebih 4.000 sekian, ya, warga DKI yang sudah ditempatkan bekerja di luar negeri dan berjenjang waktu 2023 sampai 2025, ya. Itu yang terdaftar, ya, yang terdaftar di Sisco P2MI. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah Kamboja, ya, ada juga warga DKI, ada juga, ya, ada juga. Bahkan di sini juga tempat pemulangan sebelum dia dilanjutkan ke Bogor, ke daerah lain, ya. Nah, sebelum kami jelaskan bahwa Kamboja itu bukan negara tujuan penempatan dari pekerja migran. Kalau yang terjadi sekarang berarti berangkatnya unprocedural,
kemudian juga ya mungkin ya secara lebih ekstrim seperti ilegal gitu ya, dan tentu dia berangkatnya juga dengan mandiri, kemudian juga melalui perusahaan-perusahaan yang tidak resmi yang tidak terdaftar di KP2 ini ya, karena kita tuh perusahaan-perusahaan penyalur itu ada terdaftar di kita dan terakreditasi gitu ya, dan memenuhi persyaratan. Nah, syarat kita untuk menentukan sebuah negara sebagai negara penempatan paling tidak ada 3 syarat. Pertama dari sisi perlindungannya, jaminan sosialnya, regulasinya seperti apa. Kemudian kita harus bikin agreement atau MOU dulu. Jadi di dalamnya dulu semuanya baru kita tetapkan sebagai penempatan dan daerah itu aman atau tidak. Nah sampai hari ini kita belum menetapkan Kamboja sebagai tujuan negara penempatan pekerja migran. Tetapi jika ada warga negara Indonesia ya yang sudah terlanjur berangkat atau dari penipuan, TPPO dan lain, kalau ada bermasalah, ya sebagai pemerintah dan negara kami juga wajib hadir, memfasilitasi, membantu, memulangkan. Bahkan ada 101 warga negara Kamboja Indonesia yang di Kamboja kemarin sudah beransur-ansur dipulangkan, mungkin sudah hampir selesai pulang semuanya ke Indonesia.